Ada lagi kawin. Tadi yang kawin. Kontekan dulu gitu. Sekarang saudara ibadah ke tempat ini. Mencari Tuhan. Ada kebutuhan saudara. Mencari mujizat. Saudara, masih banyak inilah. Masih banyak. Tapi hari ini coba kita mulai berpikir. Jangan sempit berpikirnya semata-mata kebutuhan ada di dunia. Di dunia sampai ke surga. Coba cara pikirnya itu seperti apa? Kenapa kita harus punya anak? Supaya ada keturunan. Tapi kalau kebutuhan anak, kalau bisa nggak usah. Itu juga jebolan aja katanya. Aku tinggal berkata banyak anak, banyak rezeki. Konsepnya sudah beda. Saudara, yang terakhir, saudara mau kaya? Kaya menurut pandangan saudara dan kaya menurut pandangan Tuhan apa? Mulai berpikir dong. Kalau aku berikan kau kekayaan 5 miliar. Pandangan kita, cara berpikir Tuhan apa? Kalau Tuhan berkata apa? Engkau jadi saluran berkat, punya 5 miliar, berkati. Engkau bendahara yang setia. Amin. Tapi kalau kebutuhan dapat 5 miliar, apa yang pertama kau beli? Rumah, mobil. Kalau bisa nih Pak, istri ditukar tambah. Tapi jangan lupa kau ketawanya kencang sekali loh. Puji Tuhan. Tidak, suamimu tidak. Oke. Tidak, pasti tidaklah. Kenapa? Tidaklah aku kok. Karena sama Tuhan Pak, kita luar biasa. Amin Pak. Siapa sih kita? Kalau kita diberikan berkat seperti itu, kalau sekarang coba kita berpikir Tuhan. Pikir cara dia. Kenapa doamu tidak dijawab? Kenapa doamu tidak dijawab? Kesembuhan tidak. Kenapa kau sakit-sakitan? Sebenarnya saya berkata, hidup buat saudara itu apa sih? Hidup buat saudara itu apa? Kalau hidup buat di hadapan Tuhan, kita hidup pada Kristus mati adalah keuntungan. Kalau kita harus hidup, kita harus memberi buah menjadi berkat. Tapi kalau kita hidup, kebutuhan kita, Tuhan tahu, lu hidup kawin lagi, lu hidup bejat, lu hidup seperti ini. Kenapa? Kita mau memuaskan keinginan ini. Kalau hal seperti ini nggak pernah ketemu, kita berorientasi hanya untuk di dunia ini dan tidak pernah berpikir ke sana. Apakah dia akan jawab doamu? Kenapa? Karena dia tahu, aku bikin dia hidup, dia lari ke sana. Lebih baik dia seperti itu, ada di surga. Pilihan di tangan mana? Dia lebih suka kita. Makanya firman Tuhan di dalam 1 Korintus 5 ayat 5 berkata apa? Serahkan tubuhnya kepada setan iblis, dia rohnya diselamatkan. Dia ingin korbankan itu yang 70-80 tahun. Tapi selama-lama nggak ada nyanya. Kalau ada nyanya ada batasnya. Selama-lamanya nggak ada. Lama-lama kapan nyanya? Lamanya juga kekal. Amin. Itu yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan supaya kita berdoa. Tuhan, kami tidak mau datang ke tempat ini sekedar untuk mencari mujizat, sekedar untuk diberkati. Tapi kami mau Tuhan diajar datang ke tempat ini untuk mencari pribadimu yang luar biasa. Karena kami tahu Tuhan, saat kami mendahulukan Engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami memfokuskan hati dan pikiran kami dengan perkara-perkara dunia yang terbatas ini. Kami tidak pernah mau berpikir untuk pergi beranjak, mengerti dan mengenal cara Engkau berpikir. Engkau luar biasa. Engkau ingin kami diberkati di dunia, diberkati kami di dunia, menikmati dunia selagi kami seperti surga Tuhan. Dan Engkau bahkan membentuk setiap kami melalui persoalan dan masalah. Bagi hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat yang hadir di lantai 1 maupun di lantai 2.
buka paradigma mereka, pola pikir dan cara pikir mereka, supaya mereka tidak pernah putus asa dan mudah kecewa karena apa yang mereka doakan tidak seperti apa yang mereka inginkan. Dan mulai mereka bersungut-sungut, kapan Tuhan? Tapi hari ini mereka disadari Tuhan punya rencana lebih indah. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, kami tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul, itu yang Kau siapkan buat setiap anak-anak-Mu yang Kau kasih di tempat ini, Tuhan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Engkau mungkin tidak mengerti kenapa semuanya ini terjadi terhadap rumah tangga, usaha pekerjaanmu. Engkau mungkin tidak mengerti kenapa doa-doamu terhadap hutang, soalan masalah tidak pernah terselesaikan. Pagi hari ini, mengucap syukur senantiasa dan berkata, Tuhan terima kasih. Kau izinkan semuanya ini karena Kau punya rencana yang lebih indah, lebih mulia daripada apa yang kami pikirkan. Sempurnakan rencana-Mu Tuhan atas rumah tangga kami. Sempurnakan Tuhan kehendak-Mu Tuhan atas usaha pekerjaan kami. Sehingga melalui semuanya ini Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan diberkati. Abang sudah selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus khusus berbicara kepada setiap mereka pribadi lepas pribadi, dengan bahasa-Mu yang lebih sederhana membuat mereka mengerti. Dan tidak ada satupun orang yang sudah hadir di tempat ini pulang tanpa diberkati oleh Engkau. Kami sudah diberkati. Tiba saatnya kami berkati pekerjaanmu di tempat ini. Seberapa yang Kau inginkan untuk kami berkati gereja-Mu, tanamkan dalam hati setiap kami. Dan tidak dengan jiwa-jiwa, penuhi tempat ini untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah siap memberi bersama saya katakan, amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.